Saudara pejabat Bupati Kampar Kamsol Sabtu malam menyerahkan 2 unit ambulans dan bantuan sembako bagi masyarakat yang berada di Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Penyerahan bantuan dilaksanakan saat pejabat Bupati Kampar Kamsol menggelar safari Ramadan di Surau Ubudiyah, Desa Gema. Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menggelar safari Ramadan di malam ke-25 Ramadan 1444 Hijriah. Rombongan safari Ramadan dipimpin langsung penjabat Bupati Kampar Kamsol. Kali ini dilaksanakan di Surau Ubudiyah, Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan safari Ramadan, penjabat Bupati Kampar juga menyerahkan 2 unit ambulan untuk Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang diperuntukkan bagi 7 desa dan 1 unit ambulan lainnya diserahkan untuk 9 desa yang juga terletak di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Penjabat Bupati Kampar Kamsol menyampaikan kegiatan safari Ramadan ini merupakan bentuk perjalanan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Tidak hanya bersifat material namun juga sebuah bentuk ekspedisi spiritual. Untuk itu dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan safari Ramadan sebagai titik tolak untuk mengenali itu semua sebagai bagian dari ikhtiar bersama menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kamsol menambahkan dengan kebersamaan seluruh stakeholder saat ini, Kampar bisa bangkit dari berbagai persoalan yang ada. Dirinya berharap kepedulian masyarakat harus terus ditingkatkan sesuai dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Tetangga, di mana ketika tetangga kesusahan, maka tetangga yang ada di sekitarnya harus membantunya, sehingga tidak ada lagi tetangga yang kekurangan. Kamsol juga berharap dengan program ini mampu mengurangi kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus berupaya melakukan pembangunan di segala sektor agar negeri Serambi Mekahnya Riau ini mampu bangkit dan mensejahterakan masyarakatnya. Bersama dan bisa silaturahmi, karena penting sekali silaturahmi ini. Pertama-tama bagi kami menyampaikan apa yang menjadi arah kebijakan pembangunan di pemerintahan. Penting bagi kita untuk selalu bertemu. Kedua, mungkin keluhan masyarakat yang perlu kita dengar, seperti yang disampaikan oleh Datuk Khalifah tadi itu, banyak hal yang seperti itu. Nah, ini pertama yang menjawab Datuk Khalifah itu tadi. Persoalan rimbang baling memang itu persoalan yang sangat krusial. Saya dah berapa kali Pak ke Datuk Khalifah, saya jumpa dengan BKSDA, naik tensi saya memang. Jangan saya katakan kepada mereka, tapi tadi dengan Dirjen Gakum KLHK juga saya sampaikan, betul katanya itu. Mereka menegakkan aturan kehutanan. Aturan kehutanan itu ada permen terhadap kawasan hutan SM, Suaka Marga Satwa dan Limangan Suaka Marga Satwa dan hutan lindung, itu kawasan tertinggi dalam penetapan kawasan. Kalau kawasan tertinggi itu tidak boleh diapa-apakan lagi sebenarnya, dan penduduk di sana itu harus dipindahkan sebenarnya. Kalau ingin kehidupan yang baik harus dipindahkan, direlokasi sebenarnya. Tidak ada program relokasi itu sebenarnya, tapi kan masyarakat kan tidak bisa sementara-mentara dilakukan yang seperti itu. Dipahami juga oleh mereka, Nah, kemarin saya sampai katakan ada solusi lain tak dalam menyelesaikan persoalan ini. Saya dah laporkan ke Kemendes. Memang Kemendes tak banyak bisa solusi karena dia hanya mengurus desanya aja, yaitu bagaimana desa, kan 23 desa di wilayah Kampar Kiri Hulu yang berada di kawasan itu kan menjadi desa sangat tertinggal sekarang. Jadi sangat tertinggal itu karena apa? Karena kita tidak bisa bangun sekolah, tidak bisa ke sana, itu harus izin dari Kementerian Kehutanan. Bangun puskesmas tidak bisa, masuk alat berat pun di sana nggak bisa, harus ada izin Pak. Kalau tak ada izin ditangkap, dan itu peraturannya peraturan internasional penetapan itu. Tapi ada hal yang bagus lagi, kemarin dari Dirjen BKSDA menyarankan saya, Pak Kamsol, kita ada berapa kali seminar untuk kawasan SM Rimbang Baling ini, Bapak usulkan saja dulu untuk menjadi Taman Nasional, ya kan, untuk jadi Taman Nasional. Kalau Taman Nasional bisa memberi dampak ekonomi juga untuk masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya, tadi gambaran indikator pembangunan cukup baik. Kesenjangan kita tinggi ini. Kemiskinan kita masih ada 6% lebih. Ya Pak, ya. Jumlah miskin kita 6% lebih. Ada yang ekstrim katanya 14.000 jumlahnya. Yang ekstrim. Saya agak ngeri juga kalau dengar orang ekstrim. Memang orang kemiskinan ekstrim, jadi nggak ada duit untuk belanja. Ya. Kemampuan belanja satu hari itu tak sampai mencapai dari 10.000. Jadi sulit untuk makan. Dan itu ada Pak. Dan itu ada dan saya temui orangnya. Dan saya temui rumahnya. Saya temui anak dan istrinya. Saya jumpai semuanya. Saya melihat itu.
Kemarin dah kita launching gerakan masyarakat peduli tetangga. Ya kan, gerakan masyarakat peduli dengan tetangganya. Peduli dengan ada yang di dalam rumah tetangga itu, Pak. Selain menyerahkan 2 unit ambulan dalam safari Ramadan ini, pemerintah Kabupaten Kampar juga menyerahkan program kemitraan PT Bank Rio Kepri Syariah untuk 2 desa, yakni Desa Gema dan Batu Sanggam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Dan dari pihak Basnas Kabupaten Kampar juga menyerahkan bantuan uang tunai untuk 13 orang anak yatim dan zakat fitrah untuk 10 orang penerima. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.